Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk materi pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa Merah Putih Manado, wilayah bagian dari NKRI yang terletak di Sulawesi bagian utara. Materi ini saya susun sendiri, saya adalah Susi Widyaningsih, staf pengajar di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa diawali dengan kedatangan pasukan AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, yang diketuai oleh negara Inggris. Pasukan AFNE yang datang ke Indonesia ternyata juga memboncengi pasukan Nika Belanda, di mana kita tahu Belanda masih mengupayakan untuk menjadikan Indonesia jajahan mereka. Nah, maka ini sudah menjadi satu masalah kedatangan AFNE dengan membawa tentara Belanda. Pada saat kita merdeka di 17 Agustus tahun 1945, naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Juga disiarkan melalui udara menggunakan Radio Republik Indonesia atau RRI. Tidak cukup sampai di situ, Pak Karno kemudian juga mengutus pemuda-pemuda daerah untuk kembali ke kampung halaman dan memberitakan tentang kemerdekaan pada masyarakat di daerah mereka masing-masing. Untuk wilayah Manado, setelah mendengar kita merdeka, mereka sepakat untuk menjadikan wilayah Manado ini menjadi bagian dari NKRI. Sebagai bukti mereka menjadi bagian dari NKRI, mereka sepakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 minggu. Nah, krisis mulai terjadi. Pasukan AFNE yang ada di dalamnya pasukan Nika Belanda menolak pengibaran bendera merah putih tadi. Maka mereka merintahkan penurunan bendera merah putih di Manado sampai pun bendera merah putih diturunkan oleh pasukan Nika Belanda. Ini yang membuat krisis munculnya peristiwa merah putih. Maka rakyat Manado yang tidak suka dengan sikap Belanda dan juga dengan keadaan Belanda yang ingin menjajah kembali melakukan perlawanan, dan akhirnya masyarakat Manado berhasil mengusir Belanda dari wilayah Indonesia, terutama dari daerah Manado. Ini gambar monumen peringatan merah putih di Manado. Lalu Anda bisa lihat di sini ada orang-orang yang berpakaian putih sedang bergotong royong untuk memperbaiki gedung mereka. Ini peristiwa terjadi di daerah Bali, dikenal dengan sebutan peristiwa Margarana. Pada saat kita merdeka, pemimpin pasukan peta di Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai, dipanggil ke Jakarta oleh Soekarno sebagai presiden. Dan wilayah Bali yang didatangi oleh pasukan Belanda kemudian diporak-porandakan. Pasukan Nika datang dan hancurkan markas peta di Bali sehingga menimbulkan korban dari pasukan peta dan rakyat di Bali. Pada saat I Gusti Ngurah Rai kembali dari Jakarta, beliau hanya bisa memperbaiki keadaan dengan memperbaiki markas peta dan kemudian membawa orang-orang yang mengobati orang-orang yang luka akibat dari serbuan Belanda tadi. Nah, melihat kedudukan I Gusti Ngurah Rai yang begitu besar, maka Belanda mengajak I Gusti Ngurah Rai untuk berunding. Tapi ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai karena beliau mengatakan tugas perundingan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau Belanda ingin berunding, silahkan datang ke Insinyur Soekarno. Apapun keputusan pemerintah RI, Bali, dan I Gusti Ngurah Rai akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat. Nah, kenyataannya Belanda tidak mengindahkan keinginan ini. Jadi terjadilah pertempuran di mana masyarakat Bali mengenakan pakaian yang serba putih, berperang habis-habisan. Perang ini dikenal juga dengan Perang Puputan, terjadi di daerah Margarana, maka dikenal juga dengan peristiwa Margarana. Melihat adanya perlawanan-perlawanan daerah, seperti di Surabaya, kemudian di Medan, ada juga di daerah Bandung, Lautan Api, peristiwa Manado, merah putihnya, peristiwa Margarana di Bali. Maka masyarakat dunia melihat betapa Belanda masih berupaya untuk mengadakan penjajahan di Indonesia. Maka kemudian diadakanlah perjanjian Linggarjati antara Belanda dengan Indonesia. Pada kenyataan perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati dua belah pihak ini diingkari oleh Belanda.
dengan melakukan agresi militer yang pertama pada tahun 1947 yang mengakibatkan ibu kota kita diduduki Belanda dan kita diharuskan pergi dari wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Maka pindahlah ibu kota kita dari Jakarta ke Yogyakarta. Lalu kita juga diharuskan mengadakan KTN, Komisi Tiga Negara, ya, perundingan antara tiga negara, perdamaian antara tiga negara, Belanda dan Indonesia, dengan penengahnya adalah Amerika Serikat. Tapi karena Indonesia Belanda sedang sibuk berperang, maka Indonesia mewakilkan pada Australia, Belanda mewakilkan pada Belgia untuk perundingan tersebut. Dan hasil kesepakatannya, maka diadakanlah perjanjian Renville. Kenyataannya, perjanjian Renville yang sudah ditandatangani di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, kemudian juga diingkari oleh Belanda dengan melakukan agresi militer yang kedua pada tahun 1948. Ya, sehingga ibu kota kita Yogyakarta diduduki, ya, presiden dan wakil presidennya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Hanya untungnya Soekarno sudah memprediksi tindakan Belanda ini, sehingga beliau memerintahkan untuk dibentuknya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, dengan Syafruddin Prawira Negara bertindak selaku Perdana Menteri untuk memegang tampuk pimpinan tertinggi selama Presiden dan Wakil Presiden diasingkan oleh Belanda. Nah, melihat hal ini, apalagi kita juga membuktikan ya, pasukan TNI kita di bawah Kolonel Soeharto, waktu itu jabatannya kolonel, presiden kita yang kedua, beliau memimpin pasukan TNI menduduki Yogyakarta walaupun hanya dalam 6 jam, tapi membuat masyarakat dunia paham ya bahwa Indonesia masih eksis, Indonesia masih ada. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat internasional termasuk PBB menekan Belanda untuk mau mengadakan perjanjian kembali. Maka diadakanlah perjanjian Inter-Indonesia, kemudian Rom Royen, di mana wakilnya adalah Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Mr. Van Royen dari negeri Belanda. Perjanjian ini kemudian direalisasikan dalam perjanjian Meja Bundar atau Konferensi Meja Bundar atau dikenal dengan KMB. Ya. Di mana isi dari KMB yang disepakati 27 Desember tahun 1949 antara lain, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tapi bentuknya sebagai serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, kerjasama Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan tertingginya. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Yang keempat, Indonesia harus mengembalikan aset-aset milik Belanda yang ada di Indonesia. Yang kelima, Indonesia harus mengganti seluruh kerugian Belanda selama terjadinya Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Nah, dari perjanjian ini mungkin kita lihat Indonesia banyak dirugikan, tapi demi kemerdekaan, kesepakatan KMB ini ditandatangani, maka Belanda tidak lagi menjadi penguasa di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Ya. Sekian untuk hari ini. Salam.